kita masuk ke materi berikutnya, itu sebenarnya kita flashback lagi ke videonya Mas Tommy. Yang menarik dari kebun kita itu, kita panen ya. Setiap Sabtu kita bisa panen, gitu aja sih, sederhana. Bukan buat menggantikan kita beli di pasar, enggak. Belum dalam skala yang itu. Ya ini suka aja. Yang kita tanam tuh bisa kita makan dan kita suka. Ini kebun kita, pekarangan yang kita sulap buat bercocok tanam di rumah aja. Kita udah punya impian ini dari dulu untuk bisa bercocok tanam di rumah. Nah, pandemi ini menyangatkan untuk bisa kita lakukan. Coba-coba kebun kita ini, kita mulai coba juga untuk latihan gimana bikin pupuk sendiri gitu ya, bagaimana pestisida yang alami, dia kita uji coba aja gitu, nggak ada salahnya gitu. Pengolahan tanah itu yang paling penting sebenarnya, supaya kita juga bisa tahu karakter tanah kita tuh kayak gimana. Tomat itu paling gampang, paling mudah untuk dan selalu menyenangkan karena dia setiap hari bertambah. Nah, terus juga ada ini paling gampang banget juga, namanya ginseng, paling gampang. Ini dilepas lempar gitu aja pasti. Luar biasa. Tadi mudah-mudahan city grower semuanya tadi pada menyimak video yang menampilkan Mas Tommy dari Solo berkebun. Nah, mungkin sebelum menggali lebih jauh ke sana, saya dulu nih yang tanya ke Mas Tommy. Mudah-mudahan Mas Tommy masih nyimak ya. Insya Allah Mas Tommy masih menyimak di sini. Di video yang kita lihat itu, yang saya amati, Mas Tommy itu suka senyum gitu. Apa memang sebelumnya orang yang suka senyum gitu, atau jangan-jangan suka senyumnya itu gara-gara Mas Tommy? Awalnya bukan sebenarnya ya, tapi awal nanamnya gitu Mas Tommy. Awal nanamnya sebenarnya kalau jadi gini, ceritanya tuh nanamnya itu ya karena pandemi ini kan. Emang planning udah lama tapi nggak pernah kelaksana karena saya banyak kerja keluar gitu. Nah kebetulan pandemi harus di rumah aja. Ya udah kita berkebun yuk gitu. Saya yang ngajak saya bukan saya, istri. Saya sebenarnya penikmat kebun. Jadi bantu untuk gitu saudara. Kalau yang cenderung bertangan dingin itu dia yang bisa lebih menumbuhkan gitu. Jadi menikmati prosesnya. Jadi ya senang aja ngeliatnya. Jadi kalau Sabtu kita pasti panen tuh Sabtu tuh. Oh gitu. Ya, karena beragam ya tanamannya ya. Ya emang kita juga belajar itu. Jadi kalau nanam tuh jangan cuma satu macam. Jadi kalau misalnya dalam satu petak itu ada beberapa macam supaya juga kayak tadi isu soal mana sih yang bisa manggil hewan-hewan lain yang bisa membantu proses tanaman itu kita butuhkan. Jadi penting mana tanaman yang misalkan malah dia menolak hama-hama itu juga ada gitu. Jadi emang sengaja ditata. Ya utak-atik aja gitu. Belajar dari YouTube kata Mbak Sita gitu. Emang begitu YouTube. Asik juga ya. Semuanya bisa dikerjakan dari rumah gitu ya, bahkan belajar pun dari rumah gitu ya. Tapi faktor karena faktor rambutnya yang tebal ya Mas Tommy ya, bukan ya? Mas Tommy ini saya lihat rambutnya sempat terurai panjang juga nih, tapi bukan gara-gara itu ya, jadi tanamannya luar biasa subur. Tapi Mas Tommy nggak usah dijawab itu Mas Tommy, cuma intermezzo aja.
Saya mau mempersilakan ini ke Mbak Manda dan Mbak Sita, kira-kira dari video tadi ada yang bisa dieksplor nggak dari Mas Tommy? Mungkin saya mulai dari Manda dulu. Boleh saya dulu ya? Ada yang bisa ditanyakan ke Mas Tommy? Ya, silakan Mbak Manda dulu. Ya, pengalamannya berkebun luar biasa Mas, dan sudah mengalami sampai panen gitu ya. Nggak tahu sih sudah berapa kali panen. Kalau berapa lama sudah berkebun? Mulai baru kok sebenarnya pas pandemi lockdown itu Maret itu. Nah, iya berarti Pak, kalau Maret sampai sekarang tuh berarti paling tidak sudah kalau yang tanaman-tanaman yang semusim mungkin sudah seperti 2 kali panen setidaknya ya. Jadi sudah happy banget merasakan lebih dari 1 kali panen, bahkan mungkin bisa sampai ngambil benih sendiri ya. Jadi sampai membenihkan, kemudian benihnya ditanam lagi seperti itu. Ya udah begitu juga. Ya, saya kira bagus. Hanya tadi saya sempat lihat sedikit masukan aja, mungkin sepertinya ngelihat tanahnya masih banyak yang tidak tertutup begitu. Jadi maksud saya barangkali bisa ditambah mulsa kalau bahasa orang pertanian itu ya. Mulsa. Jadi dari bahan-bahan alami supaya bisa menjaga kelembaban tanah di sekitarnya. Tapi ini sudah bagus karena sudah ada tumpang sari juga kalau dilihat ya, ada yang menggantung, kemudian di bawahnya tetap ditanami sesuatu. Jadi di situ ada penumpukan juga seperti itu. Jadi lebih efisien ruang. Betul. Emang sengaja jadi kayak tempat saya terbuka banget kan, mataharinya kalau siang udah kayak 3 matahari gitu. Jadi panas ini makanya harus ada tanaman yang bisa nutupin atasnya supaya bawahnya juga bisa ditanami gitu. Jadi begitu. Sudah beragam juga ya Mbak Sita ya. Sudah ada yang perennial ya kan? Iya. Kalau aku lihat, Mbak Sita, kalau mau aku lihat Mas Tommy sih nggak berani komen ya, karena beliau itu bayanganku tentang punya kebun tuh dulu kayak Mas Tommy gitu, di tanah. Saya tuh sampai sekarang belum berhasil punya tanah ya. Landed house ya, tanah beneran ya. Jadi kalau saya selalu bilang bertanam di atas langit gitu, karena saya dan suami selalu di atas langit, wow. Gimana? Oh nggak mesti di atas, ya itulah. Iya. Artinya bisa berkebun di awal dengan tanah yang dimiliki itu bagi saya sudah luar biasa, yang saya sendiri belum bisa lakukan itu gitu. Pasti lebih banyak challenge-nya pasti ya Mas, karena awalnya harus itu dulu kan ya. Jadi saya sih tadi dari awal dapat video ini, sebelum acara ini udah bilang, kenapa bukan Mas Tommy aja yang jadi pembicara gitu. Karena beliau dari mukanya aja udah kelihatan banget memang happy ya Mas. Ini berarti istri yang ngajak ya Mas? Iya, istri yang ngajak. Soalnya saya baru dapat komenan, ada suami yang bilang, tolong dong Mbak, istri saya di DM gitu. Karena saya sebenarnya pengen banget kayak Mbak, tapi istri saya nggak mau. Jadi sebenarnya masalah support system itu Mas Tommy udah dapat banget sih. Mungkin kalau tadi Mbak Manda bilang mulsa, mungkin bisa pakai mulsa hidup kali ya, biar mulsa hidup apa namanya? Sebenarnya banyak banget tanaman kayak bayam Brazil, Mas Tommy udah punya belum? Yang gede-gede itu ya? Itu bisa jadi yang kecil-kecil itu bisa jadi mulsa hidup sih. Jadi dia nggak ganggu siapa-siapa karena memang hidupnya nggak terlalu akarnya nggak terlalu nggak terlalu ganggu pertumbuhan yang di dalam. Itu bayam Brazil saya lebih seneng sih. Sama ini Mas, kayaknya kembang-kembangnya kurang kali ya? Ya baru itu kan. Tapi 9 bulan kayak gitu udah luar biasa banget sih Mas. Saya angkat tangan deh. Kayak saya 9 bulan gitu ya? belum deh. Sama sekali belum. Iya, emang ya itu kita kepikiran karena tadinya ini kok nggak berbuah ya, udah 1 bulanan ya itu. Ini terus kita cari informasi, ini harus ditanemin yang buat menarik hewan-hewan untuk penyerbuk. Begitu ya. Cari semua jadi. Iya, sebenarnya kayak Pak Haikal yang di Amerika itu ya, dia sempat ngasih tahu tentang bagaimana kita nanam bunga-bunga itu juga buat menjaga menjaga perasaan. Jadi orang tuh melihat kebun kita secara estetika itu bagus ya. Jadi yang penting kata estetika dulu, karena belum tentu tetangga sebelah kanan kiri taunya kebun kita rimbun, taunya dalamnya ada ular misalkan seperti itu ya. Artinya diindahkan dulu, kemudian tetangga lihat kok kayaknya nggak panen-panen gitu ya. Tapi dengan adanya bunga itu cukup tertutupi gitu.
Ma, jangan-jangan bisa jadi tempat selfie-an tetangga-tetangga gitu. Ya. Jadi estetika itu penting banget, terutama yang di perkotaan, karena khawatir banget. Saya aja benar-benar nahan diri nggak nanam tanaman yang kira-kira bahkan bergulung-gulung gitu, kayak labu itu kan akan heboh banget. Sedang rumah saya benar-benar dempet kanan kiri sama tetangga. Jadi benar-benar masalah air pun bisa jadi masalah. Nanam kemboja pun suruh ditebang karena katanya mistis gitu. Jadi jadi ya gitu sih Mas. Jadi saya curhat. Luar biasa. Mas Tommy, luar biasa ini contoh hidup 9 bulan. Tadi saya memuji Mas Tommy di 9 bulan sudah bisa menghasilkan yang luar biasa begitu kebunnya.